Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama Mardi Waluya Cibinong, Suster, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman yang saya kasihi, selamat malam. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini, Vena Teolina Hakjasaraja, kelas 9C nomor absen 29, untuk menyampaikan pidato yang bertema Remaja Sehat dan Berakhlak untuk Pembangunan Bangsa. Hadirin yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan bangsa ada di tangan anak-anak muda. Oleh karena itu, para orang tua dan juga guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak muda supaya mereka memiliki karakter yang baik serta menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, kita yang adalah anak-anak muda terkadang memilih untuk hidup secara bebas dan tanpa aturan. Padahal, nasib bangsa ada di tangan kita. Anak muda, apakah kau pernah berpikir bagaimana masa depan hidupmu nanti? Anak muda, apakah kau pernah berpikir bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya? Coba renungkan pertanyaan ini dan jawab dalam hatimu. Anak muda, ketahuilah bahwa dirimu sendirilah yang akan menentukan nasibmu. Di dalam hidup ini, banyak sekali pilihan. Mana yang akan kita pilih? Yang baik atau yang buruk? Kira-kira mana yang akan kita pilih? Jadi remaja yang sehat dan berakhlak untuk pembangunan bangsa? Atau jadi remaja yang hidup dengan kemauan sendiri, tanpa aturan, tidak mau diatur? Kalau kita mau jadi remaja yang sehat secara jasmani dan rohani, serta berakhlak benar, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan dan mengetahui tujuan hidup. Tuhan memang adalah hal yang harus jadi nomor 1 di hidup kita. Karena hidup kita itu diciptakan, dan hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan kesehatan rohani dan pengetahuan tentang akhlak yang benar. Saat kita mendekatkan diri kita pada Tuhan, maka kita akan tahu tujuan hidup kita. Karena jika kita tidak tahu tujuan hidup kita akan seperti orang yang tidak terarah, sehingga hidup kita pasti akan berantakan. Dan yang kedua, menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Terkadang kita sering menyepelekan ajaran agama. Terkadang kita tidak peduli dengan ajaran agama. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, tidak meremehkan perintah orang yang lebih tua. Dengarlah hai anak-anak muda, didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Adalah sombong jika kita tidak mendengarkan mereka, karena mereka sudah lebih berpengalaman dari kita. Yang keempat, memiliki pergaulan yang baik. Tanpa kita sadari, pergaulan kita memengaruhi karakter kita. Kalau kita lebih banyak berbicara dan lebih dekat pada orang yang tidak sombong, maka kita pun tidak sombong. Tapi kalau kita lebih dekat dan lebih banyak berbicara atau mengobrol pada orang yang sifat dan karakternya sombong, maka kita pun akan seperti orang itu, bahkan mengikuti kebiasaan orang itu. Kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan. Jangan sampai karena pergaulan masa depan kita terancam. Yang kelima, setia dalam perkara kecil. Terkadang kita menyepelekan hal-hal kecil dalam hidup ini. Padahal, kalau kita tidak menyepelekan hal-hal kecil dan tetap setia dalam perkara kecil, kita akan mendapat hal yang besar. Kita akan dipercayakan pada hal yang besar. Contohnya, tidak menyontek, tidak berbohong. Jika kita menyepelekan hal-hal tersebut, maka kita pun akan sulit untuk dipercayakan pada hal-hal yang besar. Hadirin yang saya kasihi, coba bayangkan jika di bangsa ini tidak ada korupsi dan peredaran narkoba. Bukankah bangsa ini akan jadi bangsa yang maju? Coba kita renungkan bersama-sama. Khususnya untuk anak-anak muda, coba kita renungkan. Saya yakin dan percaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Saya harap pidato ini dapat menjadi peringatan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.